Hey, what's up guys? And welcome back to Basindo Tech YouTube channel bareng sama gue Daniel. Dan di video kali ini gue kedatangan dua buah gadget terbaru dari Realme Indonesia yang baru dirilis nih, yaitu ada Smart TV Stick dan ada Realme Buds Q2S. Keduanya ini menarik banget ya buat dibahas karena harganya yang ramah di kantong dan fungsinya ini yang seru buat dibahas. So yes, kita langsung masuk aja ke videonya. Let's go! Nah, Realme ini di tahun ini terbilang lagi ngegas banget ya buat ngerilis produk-produknya. Mulai dari kemarin tuh ada smartphone Realme 9 series hingga Realme GT2 Pro yang dari segi value for money itu selalu mepet-mepetan banget nih sama brand yang ada di sebelah. Aksesorisnya juga nih, kali ini bisa dibilang ceritanya kurang lebih sama ya, pepet-pepetan juga. Dan menurut gue ini langkah yang bagus sih buat kita ya sebagai konsumen. Kan kita jadi diuntungkan gitu ya, di luar mereka kompetitif, jadi barang-barangnya produk-produknya itu harus makin bagus, tapi harganya harus semakin affordable gitu ya. Jadi ya, kita kebagian enaknya aja gitu. Oke, so kita langsung unboxing aja nih. Kita mulai dari yang mana dulu nih ya? Gambreng dulu aja kali ya. Hompilayum gambreng. Oke, pertama kita mulai dari Realme Smart TV Stick dulu ya. Secara fungsi mungkin teman-teman udah pada tahu. Kalau belum tahu nanti kita share demonya aja. Kalian bisa lihat di samping box ini ada list-list aplikasi Android TV kayak ada Netflix, YouTube, dan lain-lain. Di samping kanan ada spek dari TV Stick ini sendiri yang mana itu bisa Chromecast built-in, quad-core CPU, dan punya dual band Wi-Fi 5. Oke, ini dia Realme TV Stick-nya ya. Kecil ya ukurannya, ringkas gitu. Nah, fungsi utama dari TV Stick ini sendiri adalah bikin TV kalian yang belum smart itu menjadi smart. Caranya itu tinggal colok aja si device kecil ini ke port HDMI di TV kalian dan colok juga power cable-nya yang via micro USB ke TV Stick ini dan voila! TV kalian itu bisa jadi Smart TV. Step by stepnya itu simpel, tinggal ikutin aja. Kalau mau gampang kalian juga bisa pakai smartphone untuk quick setupnya. Realme Smart TV Stick ini sendiri udah punya resolusi up to 1080p, jadi udah high definition ya. Dan OS-nya juga menggunakan Android TV OS. Secara layout mungkin cukup familiar ya, kayak pakai smartphone gitu. Nah, untuk pilihan aplikasinya juga menurut gue ini yang paling menarik dari Android TV karena lengkap banget dibandingkan Smart TV lain kayak yang ada di Samsung sampai LG. Bahkan ada beberapa aplikasi yang punya fitur khusus lebih lengkap di device ini. Misalnya aplikasi HBO Go, di mana kalau di Android TV, ini kan kita bisa menikmati fitur Live TV, yang di mana di Smart TV, luar Google atau Android TV itu nggak bisa. Intinya dengan Realme Smart TV Stick ini, selain TV kalian itu yang belum smart jadi smart, tapi yang udah smart ditambah jadi makin smart dengan aplikasi fitur yang lengkap. Nah, yang dari tadi kalian lihat itu kita ngatur-ngatur si TV Stick ini kan pakai remote control. Dan emang remote control ini kurang lebih sama dengan yang ada di Realme TV. Bentuknya ramping ya, pipih gitu, tipis, dan pilihan tombolnya juga lengkap. Yang di sini gue suka adalah ada tombol mute dan ada shortcut aplikasi juga banyak ya. Ada YouTube, Netflix, dan semuanya lah ada di sini, lengkap banget. Gue juga nemuin satu hidden feature nih yang pengen gue share ke kalian, yaitu soal fitur mirroring. Buat smartphone kita kan bisa mirroring pakai screencast. Tapi gimana nih kalau misalnya kita menggunakan laptop? Ada triknya kok, yaitu menggunakan browser Google Chrome. Di sini kalian tinggal klik aja titik 3 yang ada di kanan atas itu dan cari tulisan cast. Nah, nanti nongol tuh ada pilihan device-device-nya dan kalian tinggal klik aja. Beres deh. Itu laptop kalian bisa langsung mirroring ke device ini. Next, sekarang giliran si Buds Q2S, TWS update atau kakaknya lah ya dari Realme Buds Q2, yang menurut kita itu bisa dibilang jadi TWS terbaik di harga 200 ribuan. Di Buds Q2S ini banyak improvement yang memang dibutuhkan dari seri sebelumnya. Pertama, itu dari segi baterai ini ada peningkatan yang signifikan dari sebelumnya. Yang tadinya itu 20 jam menjadi total 30 jam penggunaan. Drivernya juga udah pakai 10 mm dan ada AI ENC yang sama dengan Buds
Buds Q2 biasa. Kemudian di sisi lainnya ada juga fitur lain seperti fast charging 10 menit untuk 3 jam, 88 milisecond super low latency, dan instant connection. Sekarang kita cekin ke bagian dalamnya. Seperti biasa kita akan menemukan buku manual serta aksesoris seperti ear tips cadangan, dan yang paling menarik nih adalah untuk pertama kalinya Realme Buds Q series pakai USB Type-C. Yap, USB Type-C. Akhirnya pindah juga ya setelah sebelumnya itu menggunakan micro USB. Dan ini dia produknya, si Realme Buds Q2S yang warna paper white ya yang gue pilih. Cakep banget sih ini menurut gue warnanya, walaupun emang putihnya tuh nggak putih banget gitu ya, tapi dia lebih ke beige gitu ya. Case-nya ini unik dengan tutup yang transparan yang jadi nunjukin banget nih earbuds yang ada di dalamnya. Nah, dari segi desain earbuds-nya sendiri ini sebenarnya mirip dengan seri Buds Q2. Finishing-nya matte dengan panel yang glossy yang merupakan touchpad-nya. Sama terakhir yang nggak kalah penting yaitu udah pakai port USB Type-C yang tadi ya. Oke, sekarang kita pairing aja si TWS-nya ini ke HP. Dan di sini juga kita bisa lihat kalau salah satu fitur unggulan dari Realme Buds Q2S yaitu tersedia aplikasi melalui Realme Link, di mana TWS di kelasnya itu jarang ya yang udah support ke aplikasi. Proses pairingnya juga simpel karena otomatis kedetek di aplikasi si Realme Link ini. Nah, setelah pairing kita bisa cekin kondisi baterai secara detail, ngatur sound equalizer, ada Dolby Atmos juga, dan ada game mode pastinya untuk ngaktifin low latency-nya, dan ada button setting juga di paling bawah buat ngatur kontrol earbuds-nya. Jadi canggih deh, semuanya bisa fitur-fiturnya. Realme ini niat ya kali ini ya. Salut lah buat TWS di harga 200 ribuan, fiturnya bisa selengkap ini. Nah, fiturnya udah lengkap, gimana soal kualitas suaranya? Ini bisa dibilang masih ada karakter kayak generasi sebelumnya ya, dengan bass heavy gitu ya. Kalau kalian suka dengerin lagu EDM, top hits, ini masih masuk-masuk aja. Mungkin kalau gue describe suaranya itu agak ke arah madi gitu ya. Tapi buat gue yang suka denger lagu-lagu ballad gitu ya, ini tetap oke dan vokalnya terdengar dengan jelas. Instrumennya juga dapat detail-detail kecilnya. Soal low latency, gue ajak TWS ini main PUBG dengan game mode-nya pas gue nyalahin, dan gue cukup surprise nih karena latency-nya ternyata tipis-tipis loh. Lag-nya itu hampir nggak berasa. Dan soundstage-nya ini juga oke. Jadi suara langkah gitu ya, musuh ada kiri kanan itu kedengeran arahnya ada di mana. Sayangnya nih soal urusan fitting, di telinga gue tuh kurang pas gitu ya. Body TWS-nya yang melebar di belakang itu bikin dia jadi susah nongkrong di telinga gue. Jadi banyak gerak kayak gue jogging atau skipping itu bisa bikin TWS-nya semakin longgar dan nanti pelan-pelan lepas gitu. Untuk urusan fitting emang cocok-cocokan sih ya, di telinga gua ini nggak cocok, mungkin di telinga lain bisa cocok. Nah, sekarang kita tes kualitas mikrofonnya. Oke, cek 1212 cek. Ini adalah contoh kualitas suara mikrofon dari Realme Buds Q2S. Buat kualitas suaranya gua rasa udah cukup buat kalian video call atau voice call gitu ya. Cuman notes-nya itu volumenya entah kenapa si mic-nya ini tergolong kecil. Tapi bagaimana menurut kalian soal kualitas mikrofonnya? Tulisin di kolom komentar. Oke, so secara overall buat Realme Smart TV Stick dulu, ini it does its job good enough, I think ya. Semua fitur yang ada di Android TV kayak apps yang lengkap sampai mirroring device itu bisa dengan device sekecil ini. Nah, untuk ukuran yang ringkas ini bikin dia jadi gampang ya buat diselipin di belakang TV gitu. Dan buat yang mau upgrade TV, ini bisa jadi alternatif yang menarik loh. Karena keluar budget lebih sedikit itu udah berasa kayak dapet TV yang lebih canggih. Dan buat Realme Buds Q2S ini adalah TWS yang eye-catching banget. Secara tampilan, case, dan bodinya ini gue suka ya. Pusat perhatian lah kalau misalnya kalian ke luar sana. Kualitas suaranya yang di-deliver juga oke ya. Bass heavy, tapi juga bisa diajak denger lagu yang slow atau instrumen. Adanya Dolby Atmos juga jadi nilai plus nih buat yang suka nonton film.
Nah, buat harganya berapa sih? Saat ini gua cuma dapat bocorannya aja ya. Yang Realme Smart TV Stick ini ada di harga 500 ribuan dan Realme Buds Q2S ini di harga 200 ribuan. It's actually a pretty good deal ya buat device yang kayak gini. Buat harga lengkap dan link pembelian bakal gua cantumin di kolom deskripsi aja. Jadi yang kepo bisa langsung dicekin aja. Sip, itu dia first impression gua buat Realme TV Stick dan Realme Buds Q2S. Gimana pendapat kalian soal dua gadget ini? Tulisin di kolom komentar. Nanti gue ikutan nimbrung ke sana. Oke, kalau kalian suka video ini, klik like-nya dan jangan lupa buat subscribe. Share juga video ini ke teman-teman kalian yang mungkin lagi nyariin atau lagi kepo nih si Realme ngeluarin apa nih sekarang. Oke, kita ketemu di video selanjutnya. Thanks guys. Ciao. Ini bagus sih. Dia kayak ada gradasi kertas gitu. I like it.